Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran IPA. Masih bab tekanan. Kita menuju episode kedua dari tekanan pada zat cair. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi tekanan pada zat cair yang pertama itu kan mengenai sampai hukum Archimedes. Nah, pada hukum Archimedes itu kan berat benda itu akan ditopang oleh gaya ke atas jika masuk ke dalam air. Terus benda jika dimasukkan ke dalam air itu akan mempunyai 3 keadaan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian aplikasi dari hukum Archimedes digunakan dalam pembuatan kapal. Nih, jadi ini ada kapal laut dan kapal selam ya. Jadi kalau kapal laut itu kan terbuat dari baja, kapal selam juga terbuat dari baja. Nah, kalau baja aja dimasukkan ke dalam air itu akan tenggelam. Nah, kenapa kapal dan juga kapal selam itu bisa terapung, melayang ataupun tenggelam dalam air? Nah, kalau di kapal laut ini ada terdapat lambung kapal yang berisi udara. Jadi di dalam kapal ini, kapal laut dan kapal selam itu di tengah-tengahnya itu ada lambung kapal yang berisi udara. Nah, udara sama air itu kan massa jenisnya beda, ya kan, lebih ringanan udara. Jadi kapal dan kapal selam itu bisa terapung di dalam air gitu, di atas air. Nah, untuk kapal selam itu ada pengaturan di dalam lambung kapalnya atau sistem keluar masuknya air dalam lambung kapal ya. Jadi ketika kapal ini terapung maka dikosongkan airnya. Kemudian kalau mau melayang atau di tengah-tengah laut itu diisi beberapa gitu. Terus kalau semisal nih ya, misal mau tenggelam ya diisi penuh lambung kapalnya biar si kapal selamnya itu tenggelam dalam air. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini ditemukan oleh Pascal. Kalau hukum Archimedes itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Archimedes, maka hukum Pascal ini ditemukan seseorang itu bernama Pascal. Nah, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar atau besarnya sama. Itu ya. Jadi ketika suatu zat memberikan tekanan di ujung satu sini, kemudian tekanan itu akan diteruskan ke ujung yang lain itu sama besar. Jadi kalau ditekan di ujung sini itu A ya, ujung A itu 10 Pascal, maka akan diteruskan sampai ujung B itu juga 10 Pascal. Itu namanya hukum Pascal. Nah, jadi gini. Jadi kalau semisal ada tekanan itu kan P. P itu F per A. F itu gaya, kemudian A itu luas penampang. Nah, ini adalah pompa hidrolik yang ada di pencucian mobil ya. Jadi tekanan yang diberikan di A atau di penampang 1 atau di pipa 1 itu akan sama besar dengan yang ada di sini. Walaupun luas penampangnya beda dan gayanya nanti juga beda.
Ini kan mobil nih, mobil sebesar ini ya, berat banget. Kalau kalian angkat sendiri itu akan lebih mudah ketika diangkat dengan pompa hidrolik ya. Jadi hukum Pascal pada dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik itu tekanan pada F1 ya. Tekanan pada F1 akan diteruskan sama besar menuju ke mobil atau menghasilkan F2. Jadi tekanan pada F1 itu sama dengan tekanan pada F2. Atau tekanan pada penampang 1 itu sama dengan tekanan pada penampang 2. Oke. Kemudian persamaan hukum Pascalnya. Nah, nanti tadi kan P1 sama dengan P2 ya. P1 sama dengan P2, maka P itu kan kemarin itu F per A, ya kan? F per A. Tekanan itu F per A. Maka P1 juga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kalau dikalikan silang, F1 kali A2 ya, 1 dikalikan A2, terus F2 dikalikan A1 gitu. Keterangannya masih sama. P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, F itu gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Oke, contoh soal. Dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Jadi antara 1 dan 2 itu lebih besar yang ini, 2 ya. 1 itu kecil, 2 itu besar. Apabila gaya masukan itu berarti punyanya yang kecil. Karena yang tadi di gambar ini yang A1 itu kecil, A2 itu besar. Nah, gaya masukan itu adalah F1, gaya keluaran itu adalah F2. Begitu. Itu ya. Jadi, apabila gaya masukan adalah 5 Newton, berarti 5 Newton adalah F1, berapakah gaya keluaran maksimumnya? Yang ditanya adalah F2. Jadi tadi diketahui A1 0,04 meter kuadrat, A2-nya 0,10 meter kuadrat, dan F1-nya 5 Newton. Ditanya F2. Jawab ya. Ini rumusnya atau persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dimasukkan dulu angkanya, F1-nya 5, kemudian A1-nya 0,04 sama dengan F2-nya F2 yang dicari per 0,10. Terus dikalikan silang. 5 kali 0,10 sama dengan 0,04 dikali F2. Ini ya. Nah, selanjutnya ini 5 kali 0,1 kan 0,5 sama dengan 0,04 F2. Kalau mau cari F2, 0,04-nya itu dipindah ruas. Kalau ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Nah, hasilnya gini. F2 sama dengan 0,5 dibagi 0,04 dikali 100 kali 100. Jadi ini loh, biar 0,04-nya itu biar enggak 0, dikalikan 100. Kalau bawah kali 100 berarti atas kali 100 sama dengan 50/4. Hasilnya 12,5 Newton. Begini pembahasannya. Nah, selanjutnya aplikasi pada hukum Pascal itu pada kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari itu ada tensimeter dan pompa hidrolik. Jadi tensimeter ini ditekan nih, bapaknya ini menekan nih. Nah, di sini ada yang menekan itu sama, yang ditekan di sini sama yang ada di sini itu sama. Terus bacanya ada di sini, sebelah sini. Bacanya berapa tekanan darahnya. Kemudian ini pompa hidrolik
Ya, pompa hidrolik ditekan di sebelah sini atau di sebelah sini gitu. Terus ini nanti naik mobilnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sangat sempit. Jadi sempit itu maksudnya kayak pori-pori di kain itu loh, sempit. Kemudian kalau kalian lihat termometer itu kan tengahnya itu ada pipa nih. Nah, tengah pipanya itu disebut dengan pipa kapiler karena kecil banget. Nah, peristiwa naik atau turunnya itu disebut dengan kapilaritas. Nah, peristiwa kapilaritas yang terjadi di kehidupan sehari-hari adalah pada benda biasanya terjadi pada yang memiliki pori-pori, tisu, kain, sumbu kompor, kayak gitu. Dan pada tumbuhan, pada jaringan xilem dan floem. Jadi, pada tugas keterampilan kalian itu adalah peristiwa kapilaritas yang terjadi pada tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu menyerap air kan dari akar ke batang, kemudian ke daun dan ke seluruh tubuh daun itu. Nah, itu melewati xilem dan floem. Nah, kemudian yang ketiga, ini materi yang terakhir adalah tekanan pada gas. Jadi tekanan pada gas itu contohnya ada di balon udara. Balon udara ini kan berisi gas nih, berisi gas. Nah, di luar ini juga berisi gas, berisi gas. Tapi untuk balon udara itu bisa terbang, itu kan harus melalui pembakaran. Nih, ada yang dikasih api-api gini kan. Nah, ini baru bisa terbang. Tapi kalau misal cuman dipelendungin doang, itu nggak bisa terbang. Karena ya udara di dalam balon dan di luar balon itu sama. Nah, biar bisa terbang, gimana caranya? Ya membuat si balon udara yang ada di dalam balon ini lebih kecil massa jenisnya daripada yang di luar. Ya kayak kita air lah itu. Air itu, benda itu bisa terapung ketika massa jenis bendanya itu kan lebih kecil. Nah, ini juga sama. Jadi ini bisa keangkat atau terbang itu membuat bagaimana massa jenis yang ada di dalam balon itu lebih kecil daripada yang ada di luar. Nah, caranya adalah dipanasi karena udara panas itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan udara luarnya gitu, atau massa jenis udara sekitarnya. Nah, gaya angkat ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon. Jadi kan ini dingin jadi panas. Nah, kalau panas itu yang udara dingin itu dikeluarkan. Dinginnya dikeluarkan diganti dengan udara yang panas. Kayak gitu. Selain balon udara, itu juga berlaku pada lampion. Ya, pada lampion yang kertas yang biasanya kayak Lian mainin itu loh. Itu juga sama, cuman kalau di balon udara itu kan ada pilotnya, ada pengatur apinya gitu. Kalau kalian mau turun ya tinggal diredupin aja apinya, dikecilin apinya biar bisa turun gitu. Kalau udah sampai bawah ya dimatiin aja. Tapi kalau ini lampion ya tunggu sampai bahan bakarnya habis, apinya mati baru bisa turun lampionnya gitu. Jadi tidak ada awaknya. Oke. Nah, latihan soal ini untuk hukum Pascal. Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil seperti gambar di bawah ini ya. Begini, ini F1 berarti ini F2. Gitu. Jika perbandingan luas penampang pipa kecil dan pipa besar adalah 1:200, jadi pipa kecilnya ini 1, pipa besarnya itu 200, dan besar A1 ya, A1 dibanding A2 itu 200,
1 banding A2 itu 1 banding 200 ya. Dan berat mobil berarti F-nya itu F2-nya itu 220.000 ya. Maka besar gaya untuk mengangkat itu berapa? Berarti F1-nya itu berapa? Gitu. A1 dibanding A2 itu 1 banding 200. Kemudian F2-nya ini berat mobil itu sama dengan F2 ya. Jadi F yang dikeluarkan itu sama dengan beban yang diangkat. Gitu. Kalau tidak sama berarti tidak terangkat. Gitu ya, berat mobil 20.000 Newton, maka berapa F1-nya. Nah, ini bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan soal, dan info selanjutnya tetap stay tune di grup WhatsApp. Oke, selamat mencoba. Jadi jangan lupa untuk tugas pengetahuan dan keterampilannya kalian kerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan juga. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.